Haleluya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan. Lewat puji-pujian kita, telah banyak pujian kita sampaikan kepada Tuhan. Biar kiranya hati Tuhan disenangkan lewat pujian-pujian kita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, pada hari ini juga saya diberikan kekuatan untuk boleh sama-sama membagikan firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk kesempatan ini. Tentunya kesempatan yang harus saya pergunakan sebaik-baiknya sebagai penyambung bibir atau suara Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri topik adalah menjadi berkat bagi sesama. Memang bagi orang Kristen atau orang percaya penting bagi kita untuk kita bisa menjadi berkat. Karena bagaimanapun kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Semenjak Musa mengantarkan bangsa Israel ke tanah Kanaan, kita adalah umat-umat Tuhan yang diberkati. Sekalipun Musa memimpin bangsa Israel puluhan tahun untuk membawa ke tanah perjanjian, tapi sayang dia sendiri tidak masuk ke sana. Nah, kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk mengawali penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membawa satu cerita begini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara ya, sebuah perkantoran gitu, katakanlah yang berada di gedung-gedung besar atau di bangunan-bangunan, biasanya kalau di kota besar itu bangunan bertingkat gitu ya, gedung bertingkat, itu banyak sekali namanya kantor-kantor bagian atau katakanlah ruangan-ruangan untuk para pekerja, untuk mereka bekerja. Tentunya mereka memiliki kelompok-kelompok tersendiri, jadi ruangan-ruangannya itu biasanya diberikan sekat-sekat gitu. Nah, setiap sekat-sekat ini Bapak Ibu Saudara atau setiap lantainya tentu memiliki pintu masuk atau akses masuk. Dan biasanya ketika jam kantor telah usai itu biasanya dikunci, benar Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang sudah bukan waktu bekerja, biasanya ruangan-ruangan itu dikunci. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang memegang kunci itu Bapak Ibu Saudara? Tentu kita sama-sama ada yang tahu, mungkin yang megang kunci itu adalah security-nya atau katakanlah sekarang satpamnya. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu orang atau satu bagian Bapak Ibu yang sebenarnya dia tidak perlu menjaga keamanan situ, tetapi dia punya akses ke tempat itu atau maksudnya ke ruangan-ruangan itu. Dan dia bisa dikasih kepercayaan untuk memegang kunci. Dan dia itu adalah ini, petugas kebersihan. Ya, benar tidak? Kalau namanya gedung atau perkantoran yang besar, tentu mereka punya petugas kebersihan. Dan mereka bekerjanya itu biasanya setelah karyawan pulang. Atau katakanlah setelah kantor itu kosong yang tidak digunakan lagi. Nah biasanya itu jamnya bisa malam hari atau pagi hari sebelum dipakai. Nah biasanya mereka memiliki kunci pintu untuk membuka setiap pintu-pintu yang ada di gedung atau kantor itu. Jadi katakanlah saudara ini seorang manajer, tiba-tiba ingin, aduh dokumen saya ketinggalan. Nah kalau ruangannya itu terkunci, yang saudara cari kalau enggak security, ya mereka ini. Karena apa? Hanya mereka yang diberikan kepercayaan untuk memegang kunci itu. Nah sekalipun saudara itu direktur, mau itu direktur utama, direktur umum atau direktur apapun, yang jelas bukan kondektur, itu pasti saudara akan membutuhkan tenaga orang ini. Karena apa? Dia punya kuncinya. Nah sekarang persoalannya, kira-kira mereka ini siapa gitu kan? Apakah mereka ini gajinya lebih besar dari direktur sehingga untuk mengakses kantornya aja harus nyari dia? Atau mereka ini yang punya pendidikan tinggi barangkali, sehingga untuk masuk ke suatu ruangan harus cari dia juga. Atau barangkali mereka ini punya struktur keluarga atau katakanlah pemilik gedung itu. Enggak juga.
Mereka ini bisa dikatakan bukan siapa-siapa. Gaji juga enggak besar, jabatan juga enggak tinggi, ya kan? Tetapi dia memiliki hak untuk membuka ruangan-ruangan itu kalau orang membutuhkan. Artinya jabatan atau apapun itu bentuknya mereka ini, posisi mereka ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita bisa melihat dalam gedung yang besar seperti itu, dalam sebuah perkantoran, tenaga mereka ini juga diperlukan selain security. Kalau security mungkin kalau diberikan kepercayaan memegang kunci gitu, dia aksesnya mungkin tidak sampai dalam. Katakanlah ruangan ini, kalau ini jalannya untuk lewat gitu ya, tempat lalu lalang. Kalau dia hanya ingin mengawasi ruangan ini ada orang atau tidak, dia cukup berdiri di sini dan mengawasi. Mungkin pakai senter kalau gelap gitu ya. Tapi kalau petugas kebersihan tidak. Begitu dia masuk ruangan ini, kalau memang tugasnya membersihkan, setiap sudut manapun pasti dia jangkau. Karena apa? Dia harus membersihkan. Makanya dia aksesnya lebih banyak. Jadi memang peran kunci itu bagi mereka itu sangat penting. Tetapi tetap kita lihat, mereka itu bukan siapa-siapa, tapi punya kepentingan sangat besar. Sama juga dalam hidup kita, kadang kita tidak menyadari bahwa ada hal penting yang kita tanpa sadari bahwa itu tidak boleh kita abaikan. Salah satunya itu apa? Berkat Tuhan. Berkat itu mah gampang, maksudnya kan berkat dikasih sama Tuhan gitu ya. Berkat itu bisa materi, bisa apapun bentuknya segala macam. Benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal ini tidak boleh kita sepelekan. Kelihatannya sih mudah-mudah saja gitu. Dari dulu saya juga udah tahu namanya berkat itu apa sih gitu ya. Apalagi kalau udah berbicara uang, wah ini berkat. Tunggu nanti kalau senang baru kita bilang wah kita diberkati. Tapi coba giliran kita gak diberkati, gak ada berkat. Wah kita sudah mulai kutuk-kutuk Tuhan tuh, wah Tuhan ini gak adil. Aku gak diberkati, aku sakit terus, gak pernah sembuh-sembuh gitu ya. Kita ngomel sama Tuhan gitu. Kita gak pernah bersyukur sama Tuhan. Syukur-syukur kalau Tuhan dijelekkan. Nanti jadi menjelekkan yang lain. Bisa-bisa gereja yang dijelek-jelekkan. Wah gereja ini nih parah nih orang sakit gak diperhatiin ya sampai segitunya. Masih mending di gerejanya. Nanti nyalahkan siapa lagi? Hamba Tuhannya. Wah saya gak diperhatikan segala macam. Merembet sampai kemana-mana. Gara-gara berkat. Katanya kita ngerti, katanya kita paham. Tapi giliran gak diberkati, banyak umpetan yang diungkapkan. Nah itu kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hari ini makanya saya mengambil tema menjadi berkat. Menjadi berkat memang kita umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Kita memang diciptakan Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat. Tetapi bukan untuk kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Bahkan bagi sesama. Kalau kita lihat cerita dalam Alkitab tentang 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu Saudara tahu ya. Cerita itu dari sekolah minggu mungkin juga sudah tahu. Di sana kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi? Awalnya kalau kita baca di dalam Matius 14 ayat 19, di sana saya bacakan buat saudara, di sana dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Nah perhatikan, Yesus sendiri dalam hal ini sebelum mujizat itu terjadi, yang ia lakukan adalah mengucap berkat gitu ya. Sekalipun dia sebagai Tuhan Maha Kuasa, tetapi langkah awal sendiri dia mengucap berkat, dia berdoa kepada Allah. Nah setelah itu baru terjadilah mujizat Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada hal penting yang kita harus perhatikan juga. Di dalam ayat ini di bagian terakhir di sana dikatakan lalu murid-muridnya bagikan apa? Mujizat yang Tuhan berikan itu ditaruh di sebuah tempat namanya bakul. Nah bakul itu
ketika sudah terisi makanan, dia bagikan kepada murid-muridnya. Karena akses yang terdekat dengan Yesus adalah murid-muridnya. Lalu langkah selanjutnya adalah harus murid-muridnya membagi-bagikannya. Nah dari sini Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya murid-murid itu tidak mau membagikannya, saudara bisa bayangkan, kira-kira berkat bagi 5.000 orang laki-laki itu tersalurkan atau tidak? Pasti macet. Kalau murid-murid ngambek gitu ya misalkan, malas lah banyak banget nih orangnya Yesus, nggak usah lah, nggak usah dibagiin lah, biar mereka ngambil sendiri gitu. Nah misalkan, wah kalau mereka ngambil sendiri ribut jadinya, bisa rebutan gitu ya. Tapi ini suatu sistem manajemen yang baik. Lewat murid-muridnya, harus murid-muridnya yang bergerak membagi-bagikannya. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah Bapak Ibu Saudara, ada sikap atau tindakan untuk mereka merespon apa yang Tuhan telah berikan itu dengan cara membagi-bagikan. Jadi artinya berkat yang mereka terima untuk orang lain itu, mereka harus bagikan. Jadi berkat mereka terima, tapi mereka salurkan. Nah kita kadang manusia kalau sudah terima apa yang kita lakukan? Begitu terima berkat dari Tuhan langsung, ini sudah di sini macet nih, nggak pernah keluar. Untuk apa? Untuk kepentingan sendiri. Kita nikmati sendiri. Ada keluarga sakit, ada saudara sakit nggak diperhatikan, atau bahkan ada tetangga yang mungkin katakanlah kekurangan, kita nggak perhatikan. Jangankan gitu, mungkin pengemis sendiri kita mungkin bisa bilang pengemis ini bohong. Tapi kalau memang hati kita tersentuh, artinya kita pengen menolong gitu ya, patut menolong. Misalkan mereka mengemis itu karena kondisinya cacat misalkan, entah buta, entah kakinya patah atau nggak bisa jalan. Itu kan terkadang kita bisa merasa iba gitu ya. Nah mereka dengan meminta-minta itu kan bukan sifatnya memaksa ya Bapak Ibu. Terserah, saudara kasih boleh, nggak kasih pun mereka nggak nuntut. Tetapi kalau kita tergerak untuk memberi, ya silahkan memberi. Tetapi itu harus dari dorongan diri sendiri. Mau memberi atau tidak, mau berbagi atau tidak. Kalau sudah merasa nggak mau lah gitu, ya nggak apa-apa gitu. Atau katakanlah pengamen gitu. Nah saya kebanyakan kalau pengamen itu suka ngasih saudara. Mereka tuh satu profesi sebenarnya sama saya. Cuman bedanya mereka di jalanan, saya di gereja gitu. Maksudnya sama-sama main musik ya kan. Nah itu salahnya, cuman mereka belum percaya Tuhan sih ya. Kalau percaya Tuhan saya bawa nih yang sini main musik deh. Nah begitu. Nah kadang ada rasa iba inilah yang mendorong kita, sudah kita memberi. Jadi memberi itu harus lahir dari dalam hati kita. Kita punya dorongan. Tidak memberi juga tidak ada paksaan. Saudara nggak dosa kok nggak memberi juga. Tapi ya terserah intinya gitu. Tapi ada prinsip yaitu membagi-bagikan. Nah itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah saya ingin membawa satu contoh gambar. Nah ini di Israel ada yang namanya Danau Galilea kita tahu ya. Dan ada juga namanya Laut Mati. Nah itu ini garisnya saya tebalin yang warna biru. Nah sumbernya mereka itu airnya dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari Sungai Yordan. Jadi dari Sungai Yordan ya dari atas ini ya pointernya harus begini ya. Dari atas masuk ke Danau Galilea baru nanti disalurkan lagi ke Laut Mati. Begitu ya. Ya ini Laut Mati, Danau Galilea begitu ya. Nah kalau saudara perhatikan mereka sumbernya satu yaitu dari Sungai Yordan sumber airnya. Tetapi kalau kita lihat Danau Galilea itu lebih menghasilkan daripada Laut Mati. Jadi ketika saudara melihat peristiwa Yesus, Petrus menangkap banyak ikan, itu terjadi di Danau Galilea, bukan di Laut Mati. Jadi artinya Danau Galilea ini ekosistemnya berjalan dengan baik, lingkungannya bagus, ada hewan yang bisa hidup di sana. Tetapi kalau Laut Mati, itu tidak ada makhluk hidup yang hidup di situ. Artinya ekosistemnya mati. Beda ya, Danau Galilea itu bisa menghasilkan hasil ikan yang sangat banyak. Bahkan berton-ton gitu loh. Bayangkan orang-orang datang ke Israel, datang ke sana cuman mau cari ikan Petrus. Nah itu disebutannya ikan Petrus. Kata Bapak Gembala padahal itu ikan mujair katanya dia. Memang sekilas benar Bapak Ibu Saudara, kayak ikan mujair. Dan bagi saya rasanya kayak hambar-hambar gitu.
kalau nggak ada kecap ABC sama sambal, emang nggak enak. Untungnya dibawain Bapak Ibu Saudara. Jadi memang kalau mau jalan-jalan ke sana Bapak Ibu Saudara bawalah pop mie ya, sambal ABC itu penting itu. Karena lidah kita nggak cocok sama sana makanan Eropa ya gitu ya. Apalagi ikannya itu. Nah sana ikannya bayangkan, namanya turis itu tiap hari. Mungkin bisa ratusan ribuan orang datang. Tapi kalau mereka mau makan ikan ikan hasil laut di Danau Galilea itu selalu ada. Jadi artinya di sana kehidupannya berjalan dengan baik di Danau Galilea. Berbeda jauh dengan Laut Mati. Laut Mati nyaris tidak ada kehidupan di sana. Sehingga kenapa bisa begitu saudara? Karena begini, Danau Galilea ini kalau kita bilangnya Danau Galilea, sebenarnya kalau di sana tuh mereka tulisnya Sea of Galilea, berarti kan laut Galilea. Jadi waktu saya lihat di sana itu tulisannya laut Galilea, saya agak ragu gitu, masa laut? Jadi secara diam-diam saya ambil jarak agak jauh, itu airnya saya jilat saudara, bener gak ini asin gitu ya? Setelah saya rasa tidak, tawar Bapak Ibu Saudara. Nah tapi anehnya di bawahnya itu ada Laut Mati, itu asinnya, kadar garamnya sangat tinggi, sangat tinggi. Kalau misalkan air laut itu kadar garamnya kalau diukur secara ilmiah itu salinitasnya atau apa itu istilahnya ada satuannya, itu sekitar 3, berapa persen, katakanlah 3,6%. Nah kalau Laut Mati ini kadar garamnya 30%, artinya hampir 9 kali lipat asinnya dari air laut. Air laut kita ini kalah asinnya sama dia. Jadi kalau air dari Laut Mati ini, saudara cedok 1 sendok gitu, saudara campurkan ke kuah bakso, asli saudara, asin semuanya. Lebih asin itu daripada keringat kita. Pernah rasa keringat kita gimana? Pernah ya? Yang ketawa berarti udah pernah itu ya. Kalau saya sering, waktu kecil kalau keringatan nggak ada sapu tangan pakai itu, jilat aja gitu ya. Nah ini agak belum bertobat waktu itu ya. Jadi memang asin luar biasa. Sehingga kadar laut kalau asinnya seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita berenang di situ bisa terapung. Bener, saya buktikan saudara. Nah itu, maaf itu saya sensor karena ada gelembung yang muncul jadi saya harus agak sensor itu. Agak sedikit memalukan ada daging gitu ya, daging tumbuh itu. Itu benar saya ngapung saudara. Dan saya nggak berani agak dalam, karena apa? Saya takut telungkup, nanti kalau saya telungkup mata saya buka di dalam air, perihnya rasanya minta ampun. Ini saya aja nggak dalam, pernah saya dikerjain, saya didorong, saya telungkup, benar saudara. Masuk airnya ke mata saya, perihnya minta ampun. Solusinya bagaimana? Saya harus cari air tawar. Saya bilas mata saya sampai benar-benar tidak ada lagi air lautnya di situ. Baru normal. Nah kebetulan nggak jauh dari situ ada sebuah dermaga terapung gitu ya. Rupanya mereka alirin dengan pipa-pipa yang ada air tawarnya mancur gitu ya. Jadi kayak nyemprot gitu. Nah cepat-cepat lah saya bilas di situ supaya mata saya nggak perih. Memang perih saudara. Dan saya coba sedikit, saya jilat bibir saya gini. Aduh asinnya minta ampun, saya bilang gini. Wah ini kalau dibawa ke Tanjung Pinang ini mami saya udah nggak beli garam mungkin sebulan kali ya. Karena asinnya minta ampun. Waduh saya bilang. Tapi memang ada khasiat-khasiat air mineralnya ya. Jadi lumpurnya katanya berkhasiat untuk nyembuhin penyakit kulit lah atau apa. Tapi waktu saya pakai kayaknya biasa-biasa aja saudara. Ya itu terserah lah berkesan atau tidak. Tapi begitu. Jadi kita kembali lagi. Bahwa Danau Galilea itu lebih makmur. Lebih baik hasilnya dibandingkan Laut Mati. Alasannya kenapa saudara bisa begini kondisinya? Satu penyebabnya saudara. Kalau saudara perhatikan Danau Galilea, ketika air sungai Yordan itu mengalir, masuk ke Danau Galilea atau ke Laut Galilea ini, dia ada saluran untuk disalurkan lagi airnya menuju ke Laut Mati. Jadi ada masuk dan ada keluar. Artinya di danau itu ada sirkulasi air yang baik saudara. Itulah yang menyebabkan dia berhasil untuk ditinggali oleh makhluk hidup atau hewan. Tetapi berbeda jauh dengan Laut Mati. Laut Mati ini air sungai Yordan hanya masuk dan tertampung di situ saja. Dan tidak keluar kemana-mana. Dan itu memang saya pernah belajar di
dulu di di SMA itu seperti itu. Jadi rupanya air yang mengendap terus di situ itu mereka banyak menyerap bebatuan di sekitar situ atau bagaimana, itu yang membuat kadar garamnya jadi makin meningkat, menumpuk. Sehingga akhirnya air itu jadi asin banget gitu ya. Sehingga tidak ada ekosistem. Nah, kita bisa petik pelajaran ini Bapak Ibu Saudara. Kita kalau sudah diberkati Tuhan, Sungai Yordan itu sudah masuk, kita harus juga menyalurkan, membagi-bagikan. Kalau kita sudah terima berkat, jangan disimpan. Kalau disimpan apa? Seperti laut mati itu tadi, tidak bisa berproduksi lagi. Kita sudah dikatakan mati, stuck gitu ya. Lain dengan Galilea, bisa menghidupkan ekosistem. Karena dia mengalir, ada sirkulasinya terjadi dengan baik. Maka dari itu, berkat Tuhan yang kita terima, hendaknya kita mau bagikan kepada orang lain. Loh, nanti kalau gitu saya kekurangan dong. Masa udah diterima sama Tuhan, kita bagikan? Tidak. Tuhan itu melihat kemampuan kita. Tuhan itu bisa mengukur kemampuan kita. Kalau kita memang memiliki jiwa untuk membagi-bagikan, Tuhan akan berkati terus. Ketika Tuhan membagikan roti dan ikan untuk 5.000 orang laki-laki itu kepada murid-muridnya, ketika murid-murid itu sudah habis, tidak ada lagi persediaan setelah diambil, Tuhan kasih lagi, terus Tuhan kasih lagi. Sampai akhirnya Tuhan kasih itu sampai berlebihan. Sisa 12 bakul bahkan. Jadi artinya berkat Tuhan itu tidak hanya berkecukupan Bapak Ibu Saudara, bahkan berlimpah-limpah. Jadi untuk apa kita takut diberkati Tuhan? Kenapa kita harus takut nanti gak diberkati Tuhan? Karena bagaimanapun Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati dan memelihara kita. Amin. Burung pipit aja Tuhan pelihara, masa kita tidak pelihara? Pasti kita dipelihara Tuhan. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Coba di sini siapa yang punya peliharaan kayak katakan anjing, mungkin Cece Yongme ada ya. Ada anjing kecil ya Cece di rumah itu. Ada anjing ya rumahan lah gitu, bukan anjing kampung Bapak Ibu Saudara, agak terawat lah gitu ya. Nah, biasanya tuh kalau anjing-anjing seperti itu makanannya pasti kita yang beli ya, majikannya yang beli kayaknya Cece. Gak mungkin suruh anjingnya kamu cari makan sendiri, gak gitu. Karena ini namanya binatang kesayangan, pasti makanannya pun kita yang cari gitu ya. Nah, kalau misalkan suatu hari makanannya habis, yang sibuk nyari siapa? Apakah anjingnya? Tidak, bukan? Pasti majikannya. Entah dia masak, ada masakan khususnya, atau mungkin ada makanan khusus yang bisa dibeli di swalayan atau supermarket. Kita yang berusaha nyari. Sampai akhirnya kebutuhan si anjing itu terpenuhi. Begitu bukan? Nah, jadi istilahnya si anjing ini kira-kira dalam hidupnya dia repot enggak gitu ya? Maksudnya dia pusing enggak sama urusan makannya dia? Tidak Bapak Ibu. Yang repot justru majikannya. Makanan kurang dia tinggal minta. Terus nanti kalau habis pun juga majikannya yang nyari. Nyantai aja gitu loh. Nah kita saudara, kita ini peliharaannya Tuhan, betul? Kita ini Tuhan yang pelihara. Kalau kita Tuhan yang pelihara, kebutuhan kita siapa yang mencukupi? Ya Tuhan. Kalau kita butuh apa-apa, siapa yang akan menolong membantu? Ya Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Lalu tugas kita apa? Nah ini dia. Seperti anjingnya Cece Yongmai. Tugasnya dia apa? Tugasnya gampang. Tinggal nyenengin majikannya aja. Misalkan majikannya datang dari luar rumah atau baru dari luar kota gitu datang-datang. Nah, dia datang deketin, endus-endus hidungnya, ekornya main-main gitu. Apa yang terjadi? Kita seneng sebagai majikan lihat anjing kayak gitu. Terus nanti ada gonggongan kecil-kecil yang bukan gonggong kayak lihat maling atau apa gitu ya. Nah, itu sudah menyenangkan hati kita. Sama saudara, kita kepada Tuhan juga begitu. Tugas kita cuma satu, menyenangkan hati Tuhan saja. Kira-kira Tuhan senang tidak seperti itu? Senang, karena kita peliharaannya Tuhan. Nah lantas kalau melihat hal itu, misalkan anjing yang mungil yang lucu itu, orang melihat gitu. Pasti yang dipuji siapa? Wah anjing kamu bagus ya gitu. Gak bisa dia diajak ngomong Bapak Ibu. Yang dipuji majikannya. Wah kamu hebat ya pelihara anjing ini. Sehat loh anjingnya bagus nih keren ini terawat.
majikannya yang dapat pujian. Sama saudara, kalau orang melihat kehidupan kita yang dekat sama Tuhan, yang dipelihara Tuhan, orang akan melihat siapa nih Tuhannya nih. Dia datang kemana ini? Orang apa ini? Orang Kristen. Di mana di gerejanya? Gang Nangka nomor 85. Nah, tulislah surat di situ. Jadi artinya apa saudara? Kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan pelihara. Amin. Jadi untuk apa kita takut tidak diberkati Tuhan? Kita pasti diperhatikan Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kembali lagi soal memberi, membagi-bagikannya. Kita kadang punya teman atau rekan. Kalau seandainya dia membutuhkan pertolongan, dia ingin dibantu oleh kita. Kadang kita tergerak, ada rasa tergerak, oh ini karena teman, okelah kita bantu. Tapi terkadang teman atau saudara ini kalau sudah dibantu, kadang ada part keduanya atau bagian keduanya. Tiba-tiba nanti datang lagi gitu ya. Bantulah saya begini, begitu, gini. Ya sudah, kita karena mungkin masih bisa sanggup membantu, kita bantu. Nah kadang sudah masuk ke part 3 atau bagian ketiganya nih, dia datang lagi. Nah ini kadang yang repot ini Bapak Saudara. Enggak ditolong gimana, ditolong kita juga butuh gitu kan. Pernah gak saudara ngalami kayak gitu ya? Saya ada tuh teman kayak gitu. Sekali dibantu oke, 2 kali oke, 3 kali nih bukannya kita gak mau bantu gitu loh. Ini frekuensinya terlalu rapat ini gitu loh. Kasih kayak jeda 2 tahun, 5 tahun gitu mungkin masih enak ya. Nah gitu, nanti dengan segala macam alasan, bahkan Bapak Ibu Saudara, hujan-hujan pakai jas hujan datang, tolonglah Jo, gini-gini gitu. Waduh saya bilang, saya baru pulang dari sektor ini, malam-malam pakai jas hujan, waduh sanggup gitu ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, tatkala kita tidak menolong dia, kita tidak membantu, apa responnya dia? Dia menjelek-jelekkan kita. Dia memberi kita penilaian yang tidak baik gitu ya. Istilahnya memberikan kita image busuk kepada orang lain. Loh kenapa kok saya tahu? Iya karena dia ngomong ke orang itu teman saya juga gitu loh. Lalu teman saya ngubungin saya, kok kamu dibilangin gini sama dia? Oh iya ya, oh saya tahu tuh penyebabnya, dia bilang gitu. Karena dia tadi begini, saya katakan gitu. Kira-kira saudara punya gak orang kayak gitu deh, teman, entah saudara mungkin, udah dibantu udah gitu, kedua, ketiga kali, tapi giliran kita gak bisa bantu, image kita langsung turun gitu. Nah yang saya bantu kemarin itu gak ada bagus-bagusnya apa? Kasih kayak bintang 5 gitu, bagus gitu ya. Ini gak ada. Buntutnya apa? Malah kita dijelek-jelekkan. Kita malah dibikin image-nya jadi gak bagus ke orang lain. Nah saudara perhatikan, dalam hal ini saudara, mulut itu tidak mengucapkan berkat dia. Mulutnya hanya berisi satu hal-hal yang busuk dari orang lain. Saudara jangan lakukan itu, karena apa? Ketika kita mengeluarkan hal yang busuk dari orang lain, secara otomatis hati dan pikiran kita terisi oleh hal-hal apa Bapak Ibu Saudara? Yang jelek. Hal yang busuk dari orang lain itu kita tampung dalam pikiran kita. Kita tampung dalam hati kita. Sehingga keluarlah hal yang busuk itu dari mulut kita. Kita sudah melakukan hal kesalahan. Bukannya kita menampung hal positif, firman Tuhan yang menguatkan kita. Yang memberikan penghiburan buat kita. Tetapi hal yang busuk dari orang lain kita tampung dalam hidup kita. Sehingga keluarlah yang busuk dari mulut kita. Mau saudara makan suatu hal yang busuk dalam hidup kita? Mau saudara mengkonsumsi racun dalam hidup kita? Kalau saudara melakukan itu tandanya saudara sedang membunuh diri saudara sendiri. Diri kita gak bisa diisi dengan racun, dengan hal-hal yang busuk. Nanti akan merugikan kita. Bahkan akan menewaskan kita. Bukan tewas berarti kita mati saudara. Tapi karakter kita jadi mati. Kehidupan rohani kita jadi mati. Karena kita hanya mengisi hal-hal busuk orang lain. Sehingga yang keluar busuk. Maka dari itu saudara, penting bagi kita. Isilah dengan hal-hal yang positif. Yaitu apa? Firman Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut kita adalah ucapan berkat. Itu penting. Kalau saudara tidak isi dengan berkat. Makanya hal-hal yang disukai iblis yang saudara lakukan. Makanya tadi kita mau menjadi berkat bagi sesama.
Mungkin menjadi berkat itu bukan soal materi, bukan soal keuangan, harta benda atau segala macam, tidak. Tapi ya hal menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin ada yang kesusahan, kita bangun rohaninya, kita bangun, berikan penghiburan, segala macam. Bukannya yang jelek-jelek, seperti teman saya tadi gitu. Bayangkan saudara, saya 1 bulan sudah mau menikah, dia datang, ngerengek-ngerengek, sorry ini mau beli tiket nih, tak ada nih tiket. Mana lagi mau liburan waktu itu kan. Waduh, saya bilang, saya ini mau nikah bulan depan bro. Kamu datang minta gini macam mana gini. Aduh tolonglah gini, nanti aku tak bisa berangkat karena ada kerja nih gini. Akhirnya benar saudara, ya sudahlah saya bantu. Begitu saya bantu, sampai hari ini gak balik bantuan saya saudara. Artinya saya disuruh ikhlas gitu. Ya sudahlah, saya bilang dalam hati, saya sedekah. Gitu ya. Masih mending bayar perpuluhan, ini sedekah saya. Ya adalah gitu. Jadi sekali lagi saudara, mari kita isi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan supaya kita mendapat hal-hal positif. Jangan racunin mulut kita dengan hal-hal yang busuk supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Lalu pertanyaannya, apa itu berkat Tuhan? Nah ini penting. Berkat Tuhan yang pertama yang kita bisa rasakan yaitu berkat keselamatan. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berkat Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu ada berkat keselamatan. Maaf, orang yang tidak percaya Tuhan belum tentu dapat ini. Bukan belum tentu, gak dapat Bapak Ibu Saudara. Jadi berbanggalah Bapak Ibu Saudara hari ini yang ada di ruangan ini saudara percaya kepada Tuhan. Apalagi percaya dengan sungguh-sungguh, saudara akan menerima berkat keselamatan itu. Surga sudah di tangan saudara. Tinggal saudara bagaimana memelihara iman saudara agar tetap terus percaya kepada Tuhan. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Hal ini bisa kita sampaikan mungkin kepada saudara-saudara kita. Mungkin kepada orang-orang yang kita kasihi. Ayo kita kenal sama Tuhan. Tuhanku ini loh gitu loh. Dia sudah mati bagiku. Ada gak sih Tuhan yang mau mati buat umatnya gitu ya. Jadi dengan hal ini berkat keselamatan ini bisa kita salurkan kepada orang lain. Kita jadikan kesaksian hidup sebagai daya tarik bagi mereka. Supaya mereka pun juga memperoleh berkat yang sama yaitu berkat keselamatan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan dianggap enteng hal ini. Jangan meremehkan berkat yang ini. Ini hal yang sangat besar dan sangat penting. Jangan disepelekan. Walaupun tadi petugas kebersihan dia sepele pekerjaannya, tetapi dia penting. Dia membawa kunci ruangan. Nah ini kunci keselamatan. Kita sudah terima. Mari kita sama-sama bagikan bagi orang lain juga. Nah yang kedua kita juga mengalami yang namanya berkat rohani. Nah, ya, rohani bukan nama orang ya. Ini berkat rohani maksudnya batin ya. Jadi berkat rohani itu dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan disebut terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya berkat rohani ini adalah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat hikmat, berkat pengertian dan banyak lagi karunia-karunia rohani yang bisa kita salurkan. Kita mau jadi berkat bagi orang lain itu karena orang lain melihat karakter kita saudara. Ada karakter ilahi yang terpancar dari kita sehingga orang lain, wah bener nih kenal sama si A nih orang yang Kristen yang sungguh-sungguh memang sangat menguntungkan, memang sangat menyenangkan kan gitu. Kok saya bisa sharing sama dia, kata-katanya enak didengar kayak gitu. Bahkan ada orang yang istilahnya nggak kenal Tuhan gitu ya, datang cuma diurut-urut kakinya sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Memang ibu ini rohani gitu ya, pendalaman Alkitabnya bagus, jadi secara rohani pendekatannya ngobrolnya, ibu tuh seneng. Padahal dia lagi kondisinya lagi sakit, mungkin lagi gak enak badan, tapi dimodalin cuma diurut-urut kakinya, sembuh gitu ya. Tapi dari kesembuhan itu ada nilai positifnya, ibu ini telah menanamkan nilai-nilai rohani kepada orang lain.
Dia salurkan firman itu walaupun dengan mungkin gaya yang sedikit umum gitu ya, tidak terlalu spesifik kayak orang belajar teologi ya gitu ya, tetapi bisa dimengerti. Nah itu menjadi berkat, itu benih firman Tuhan. Soal nanti dia percaya Tuhan atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita harus sampaikan, kita harus jadi berkat berupa berkat rohani ini. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya berkat hubungan. Nah tentu ini kita mengerti, artinya hubungan dengan sesama dan lingkungan. Ayatnya ada dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah berkat hubungan ini maksudnya berkat antara satu dengan lain. Ini biasanya dalam satu komunitas atau katakanlah satu keluarga. Ya, ada hubungan yang baik, yang harmonis satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Nah biasanya itu dalam satu komunitas, bisa aja dalam satu gereja. Nah di gereja kita ini ada yang namanya sektor, mungkin dalam keluarga besar sektor, atau ada kaum wanita, dalam keluarga besar kaum wanita, ada kaum pria dan kaum muda gitu ya. Nah itu akan terjadi satu hubungan yang harmonis karena saling memberkati satu dengan lain. Mungkin yang satu curhat kita kuatkan, atau mungkin yang satu lemah kita berikan solusi, atau katakanlah butuh pekerjaan, kita berikan jalan keluar. Oh ini masalahmu begini, oh ya kita doakan sama-sama. Nah hubungan ini penting Bapak Ibu Saudara, berkat hubungan ini. Jadi ada kepentingan orang lain yang kita bisa perhatikan untuk saling menguatkan. Hendaknya jemaat Tuhan di tempat ini juga memiliki berkat demikian, saling menguatkan. Makanya nggak ada salahnya Bapak Ibu Saudara ikut kegiatan kayak kaum muda, kaum wanita, kaum pria, sektor. Itu ada manfaatnya, saling menguatkan. Dan manfaat lain adalah kita saling mengenal Bapak Ibu Saudara, ya. Itu penting saling mengenal Bapak Ibu. Supaya tahu, oh ini si A, oh kemarin si B itu sakit loh gitu. Oh yang mana ya? Yang ini, oh yang gemuk-gemuk, hitam gitu, giginya agak itu. Oh ya Nathan, oh saya tahu itu. Nah gitu ya. Maksudnya kita saling mengenal ya. Jangan nanti itu Pak, ada yang meninggal loh. Yang mana ya? Yang itu tuh, yang pendek, hitam, matanya satu. Oh itu Dajjal itu. Kata orang sebelah begitu ya, agama. Maksudnya dengan kita berkomunitas ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa saling mengenal, intinya begitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita memiliki berkat hubungan ini. Nah yang selanjutnya, yang terakhir, berkat apa yang kita bisa terima juga, yaitu berkat materi. Ya ini berkat materi ini bisa bentuknya suatu kebutuhan gitu ya, entah itu kebutuhan fisik kah, kebutuhan pakaian. Seperti dalam Amsal 10:22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Wah ini ayat yang sangat menyenangkan ya, ada kata kaya lagi di situ. Siapa saudara yang nggak mau kaya? Kalau ada yang nggak mau ya bertobat, sini saya tumpang tangan. Jadi artinya Tuhan bisa memberikan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti tadi saya katakan, Tuhan memberkati kita tidak hanya sebatas cukup, bahkan berlimpah-limpah, memberi makan 5.000 orang laki-laki, sampai sisa 12 bakul. Artinya 12 bakul itu kalau ada mau nambah lagi, ayo silakan, habisin tuh kalau bisa. Tapi mereka artinya sudah kekenyangan. Bukan hanya kekenyangan, saya rasa mereka ada yang bawa pulang itu. Tapi masih ada sisa tuh gitu ya. Jadi artinya berkat Tuhan itu melimpah-limpah. Jadi kita bisa pahami saudara, berkat Tuhan atas kita itu sangat banyak. Mari kita sama-sama salurkan. Tapi ada hal yang terpenting yang kita tidak boleh abaikan. Yaitu saudara, ada namanya penghalang berkat Tuhan. Ada saudara. Nah yang pertama yang menyebabkan berkat Tuhan itu tidak terjadi adalah kita tidak meminta berkat Tuhan. Loh kok aneh ya? Kita tidak meminta berkat Tuhan. Ada ayatnya saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat kedua. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah ini,
kalimat terakhir Bapak Ibu Saudara. Gimana kita mau dapat berkat? Kita nggak pernah minta, nggak pernah berdoa. Mari kita koreksi diri kita. Sudah nggak kita minta? Sudahkah kita berdoa untuk hal yang kita inginkan? Sudahkah kita berdoa untuk hal yang supaya Tuhan ikut campur menolong kita? Katakanlah suatu pekerjaan. Saudara pernah berdoa soal pekerjaan? Atau katakanlah jodoh. Saudara pernah berdoa kepada Tuhan minta jodoh? Kan itu pertanyaannya. Semua kita bawa dalam doa. Saudara, gereja kita memberi kesempatan untuk kita berdoa. Mungkin berdoa di rumah, wah nggak bisa nih. Ada ponakan ini main-main jadi terganggu doanya. Saudara bisa datang ke gereja. Tiap hari jam 5 pagi ada. Hari Senin ada doa pelayan Tuhan, saudara boleh datang. Silakan, di situ kita ada waktu penyembahan. Kita menyembah sepuas-puasnya. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Di situ kita panjatkan segala apa yang menjadi kerinduan kita. Bahkan di hari Jumat ada doa dan puasa jam 12 siang. Saudara pun boleh hadir, ya. Saya bukan promosi kayak jual obat, tapi itulah yang gereja tetapkan, jadwalkan. Itu adalah gunanya untuk saudara boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kebutuhanku ini loh. Tuhan, sekarang anak sudah mulai sekolah nih, banyak kebutuhannya nih, seragam nih. Mana seragam gak habis-habis lagi, minggu depan seragam apalah, gitu ya. Nah, dan harganya bukan puluh-puluh, ratus-ratus gitu ya, satu set. Nah, mungkin itu pergumulan kita. Tapi Tuhan akan cukupkan itu. Mungkin Tuhan punya cara yang kita gak pernah tahu. Intinya, saudara inginkan sesuatu, mintalah itu lewat doa-doamu. Jadi penting ya. Jadi saudara jangan sampai terhalang karena kita tidak menerima apa, karena kita tidak meminta. Nah yang kedua, oh ya ini ayatnya ya. Ayatnya dalam Matius 7 ayat 7 katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini firman Tuhan. Tuhan memberikan hak sebebasnya kepada kita. Akses seluas-luasnya. Minta saja intinya. Jadi Tuhan tetap siap mendengarmu. Nah yang kedua, yang menjadi penghalang berkat Tuhan adalah kita meminta dengan motivasi yang keliru. Nah ini sudah cukup mengerti ini ya. Kita baca ayatnya di dalam Yakobus yang selanjutnya itu Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini salah. Saudara meminta berkat kepada Tuhan, katakan mobil. Mobil itu bukan untuk jadi berkat, malah untuk nyombongkan diri. Wih, aku punya mobil nih sekarang nih. Kira-kira Tuhan berkati nggak dengan cara begitu gitu ya? Motivasi kita salah. Motivasinya untuk hal yang tidak baik. Kecuali saudara misalkan berdoa nih, Tuhan berkati aku dengan kendaraan mobil. Mungkin aku bisa mengantar orang-orang yang katakanlah sudah lanjut usia, atau saya bisa memberi tumpangan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang gak punya kendaraan, itu bisa ada manfaatnya berguna. Mungkin Tuhan bisa berpikir 2 kali, kayaknya betul nih harus ditolong. Mungkin gitu ya, kalau saya yang jadi Tuhan saya akan mikir gitu. Tapi sayangnya saya bukan Tuhan, jadi saudara minta sama Tuhan sendiri ya. Tapi motivasinya yang benar. Jadi sekali lagi motivasi saudara harus diluruskan. Minta kepada Tuhan sesuai kebutuhan yang tepat. Karena Tuhan pasti memberi sesuatu, berkat itu harus tepat sasaran. Tinggal waktunya. Gitu. Gimana kita mau minta Tuhan bagi aku apa? Berikan aku helikopter misalkan. Lah kamu tempat parkirnya aja kamu belum punya. Gitu. Beli minyaknya aja kamu gak sanggup. Baru beli minyak mobil kamu udah ngomel-ngomel misalkan gitu ya. Jadi semua itu disesuaikan. Tapi ingat motivasinya harus yang benar. Baik, kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang menjadi penghalang berkat Tuhan itu adalah ada dosa yang belum dibereskan. Sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Dosa itu tidak bisa kita pelihara. Saudara jangan bikin peternakan dosa dalam hidup saudara. Kenapa kok peternakan? Banyak banget dosanya. Tukang tipu, tukang bohong, masih mending tukang kebun gitu ya. Ini apa semua yang jelek-jelek ada dalam diri kita. Lepaskan itu semua saudara. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak memberkati orang yang memelihara dosa. Yesaya 59 ayat 2 ya dikatakan demikian.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, nah ini kita manusia dengan Allah, pemisahnya ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tinggalkan manusia lama saudara, tinggalkan sifat-sifat buruk saudara yang mengecewakan hati Tuhan. Bagaimana saudara mau menerima berkat Tuhan, tetapi saudara masih terbelenggu dengan dosa. Seperti saya pernah ilustrasikan, saudara sebagai tawanan di penjara. Tetapi ketika orang datang, Pak saya mau kasih mobil sama Bapak, Bapak terima enggak? Pasti kita terima. Tapi masalahnya, apakah kita bisa menikmati berkat itu? Tidak bisa, karena kita masih dalam penjara, karena kita masih jadi tahanan. Kalau kita mau merasakan bisa nikmatnya punya mobil, ya kita harus keluar dari penjara, kita di jalan raya, kita bisa rasakan, wah enak ini naik mobil. Tapi kalau posisi kita masih di tahanan, di penjara, kita gak akan pernah bisa menikmati hal-hal yang indah di luar sana. Mau orang kasih rumah sekalipun yang bagus, gak bisa saudara. Gak bisa nikmati intinya. Terima sih terima, tapi kita gak bisa menikmati berkat itu. Demikian juga kita. Jangan kita terbelenggu oleh dosa lama, dosa-dosa yang membuat Tuhan tidak suka. Contohnya apa? Judi misalkan. Wah tiada hari main judi. Sampai teman saya itu bisa kuliah rupanya bapaknya tukang judi. Rupanya biayanya dari situ katanya. Entah benar atau enggak dia bilang itu ya. Tapi tinggalkan semua itu. Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan pasti sediakan berkat bagi kita yang berdoa dan berharap pada Dia. Ibaratnya begini saudara. Kalau anak saudara main di hujan-hujanan gitu ya, main di hujanan di lumpur-lumpur gitu ya, kotor, saudara sudah bersih, sudah mandi pakaian baju bersih. Tiba-tiba begitu anak saudara lagi main hujan itu lihat saudara nongol, dia rasanya pengen meluk saudara. Hai papa atau hai mama, kita sudah bersih nih. Ayo berpelukan, kira-kira saudara terima enggak? Pasti yang kita katakan pertama, sudah mandi dulu gitu ya, mandi sana gitu. Bersihin badan, ganti baju. Nah kalau mau berpelukan setelah itu. Artinya apa? Dalam kondisi kotor pun kita gak mau terima anak kita. Demikian juga kita. Hidup kita kalau kotor, Tuhan terima, Tuhan ampuni. Tapi kita harus disucikan. Makanya kalau orang mau dibaptis saya selalu bilang, tinggalkan dulu segala kebiasaan lamamu. Apa yang kau lakukan? Bertobat. Bertobat itulah proses untuk menyucikan diri kita. Jangan saudara mau baptis, tapi saudara sendiri belum bertobat. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Makanya ini 17-an ini gak tahu nih Bapak Gembala buka lowongan baptisan atau tidak. Karena di gereja kita ini baptisan cuma 2 kali ya. Akhir tahun dan menjelang Paskah gitu ya. Tapi kalau saudara mau request ya tanyakan Bapak Gembala gitu ya. Karena hanya Tuhan dan Bapak Gembala yang tahu jawabannya. Malaikat pun gak tahu itu. Ya Pak ya. Jangan ketawa Pak, tapi maksudnya serius gitu. Mana tahu banyak, karena di daerah Jawa itu anak-anak kaum muda ini kalau liburan gitu ya, dia ada jambore namanya. Jadi di situ ditantang, siapa yang belum baptis? Itu sekali baptisan saudara ribuan yang ikut. Bahkan ditantang setelah itu, ayo siapa mau sekolah kita? Wah udah banyak ratusan yang daftar. Jadi memang kesempatan gitu ya. Jadi mereka menyadari bahwa dibaptis dan dipanggil Tuhan itu penting. Ya, jadi ngelantur ke sana gitu ya. Nah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita sucikan diri kita. Kalau kita belum merasa, oh Tuhan aku masih ada pelanggaran, aku ada kesalahan. Mari minta Tuhan untuk pulihkan kita sehingga berkat-berkat Tuhan itu hadir bagi kita semua. Nah yang poin yang terakhir yang menjadi penghalang kita adalah ketidakpercayaan. Nah ini susah ini saudara. Ketidakpercayaan ini satu sistem yang memang sulit untuk bisa masuk karena ada paham yang bertabrakan dengan kadang pola pikir kita. Nah di dalam Markus 9 ayat 17 di sana katakan, kata seorang dari orang banyak itu. Jadi ceritanya ini ada orang yang kerasukan setan, jadi murid-murid Yesus bercerita. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia.
Oh ya, ini sampai ayat 19 harusnya, saya lupa tulis. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu. Nah, ini murid-murid Yesus ini dimintain untuk membantu dan menolong. Tetapi mereka tidak dapat. Lalu apa respon Tuhan? Maka kata Yesus kepada mereka, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya." Nah ini Tuhan marah banget ini. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jadi saudara, Tuhan menegaskan bahwa penting bagi kita harus percaya. Murid-murid Yesus ini ikut dengan Yesus berhari-hari, berbulan-bulan. Masa mereka gak belajar-belajar amat soal kuasa Tuhan kan gitu. Tuhan sudah berikan artinya pengajaran-pengajaran, apalagi soal-soal kesembuhan mereka udah lihat. Bahkan kalau mereka tiap hari jalan dengan Yesus mungkin tiada hari tanpa mujizat kan gitu. Masa sampai segitunya kamu belum percaya? Maksudnya kuasa Tuhan itu gak bekerja gitu loh. Kita jadi orang Kristen udah bertahun-tahun, udah kenal Tuhan, belajar firman, dari mulai bujang sampai punya anak bahkan punya cucu. Masih gak percaya Tuhan pelihara. Nah ini susah saudara, mindset kita agak sedikit error kalau begini. Tetapi kalau kita percaya itu iman kita yang tumbuh saudara, iman kita yang bekerja. Sehingga di ayat selanjutnya, tadi ayat 19 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kuncinya engkau harus percaya maka engkau mendapatkan. Mari sama-sama kita tanamkan dalam diri kita supaya kita mempunyai kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita mau berkat itu kita terima. Tetapi ingat sekalipun kita menerima, kita harus juga membagikannya bagi orang lain. Amin saudara. Nah sebagai ayat penutup. Iya. Iya kelewat. Ya Lukas 17 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Nah ini kembali kepada diri kita. Apakah iman kita sudah kita gunakan atau belum? Apakah iman kita bekerja atau belum? Kalau di sini dikatakan imanmu sebesar biji sesawi itu terlalu mungkin mengandung nilai ukuran gitu ya. Biji sesawi itu kecil loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Gembala kemarin pernah cerita dan bahkan pernah bawa itu bijinya kalau ditumpuk gitu ya katakanlah 20 biji kena hembusan nafas bertabur dia. Padahal pohonnya gede gitu. Nah kemarin waktu saya ke Israel nggak ketemu barang itu. Pengen rasanya beli gitu, wah kok saya nggak dikasih tour guide-nya ke situ gitu ya. Tapi ya sudahlah, artinya ini bukan soal ukuran Bapak Ibu Saudara sebenarnya. Tetapi soal iman dalam hidup kita itu bekerja atau tidak, aktif atau tidak. Ibarat saklar lampu itu on atau off. Kalau kita bertindak dengan iman, kuasa Tuhan nyata. Amin. Kalau kita ingin Tuhan lakukan sesuatu atas hidup kita, imanmu juga harus bekerja. Amin. Ya puji Tuhan, itulah yang dapat kami sampaikan saudara. Biarlah berkat Tuhan yang kita terima hari-hari ini, hari ke depan. Biarlah kita juga mau menyalurkannya. Percayalah, engkau tidak akan pernah kekurangan. Tetapi Tuhan akan tambahkan berkatnya bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Gembala untuk menutup ibadah ini. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Shalom.